Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa dulu ya dengan NIM 2524110102070 akan menampilkan tugas PSKL modul 2. Di sini ada tugas dengan menggunakan subquery tampilkan daftar karyawan first name last dengan dua tabel first name last name yang pernah menangani pesanan dengan nilai total order di atas rata-rata total semua order. Untuk kodenya select distinct biar jika ada nama first name atau last name yang sama itu kan yang persis sama akan dimunculkan satu kali saja. From tabel employee join employee ID dari tabel employee dan juga tabel order. Where select sum akan menambah semua unit price yang nanti akan menambah semua ini nanti akan jadi ya pokoknya gitu. Unit price nanti dikali quantity yang mana dari tabel order detail, yang mana where order ID itu harus sama dengan order ID yang ada di tabel order details, harus lebih besar dari average rata-rata dari total order yang mana itu order dari tabel yang sama order details intinya. Nah, jika kita run hasilnya akan seperti ini para karyawan yang menangi pesan dengan nilai total order di atas rata-rata dari semua order ini. Untuk soal yang kedua, tampilkan daftar produk name beserta harga satuan unit price lalu kategorikan harganya data sama dengan atau di bawah rata-rata harga produk kategorinya masing-masing. Gunakan subquery untuk menghitung rata-rata harga per kategori. Di sini ini select product name akan menampilkan nama produk, unit price akan menampilkan harga per unit. Nanti ini di atas rata-rata, ini apakah ini di atas rata-rata sama dengan rata-rata atau di bawah rata-rata as kategori harga dari tabel produk, yang mana unit price itu lebih besar dari rata-rata di unit price nya ini sendiri dari tabel products P2 as P2 where kategori ID nanti akan digabungkan dari tabel products dan juga ini. Kenapa ada P2? Karena ini menggunakan subquery. Ini dari ketiga ini yang membedakan hanya lebih dari sama dengan kurang dari. Jika kita run akan hasilnya seperti ini. Di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Kenapa tidak ada yang di sama dengan rata-rata? Karena jika kita gunakan seperti ini, rata-ratanya itu 28, segitu. Nah, itu tidak ada yang sama. Intinya begitu. Untuk yang teori himpunan, ambilkan daftar semua nama produk yang pernah dipesan order. Nanti ini menggunakan hint ini menjoinkan tabel order retail ke produk yang masih tersisa di stok where products. Di tabel produk ini where unit in stoknya lebih dari 0 atau enggak, intinya masih belum kosong. Jika memenuhi kode syarat maka tak harus tampil 2 kali. Bukan juga kolom source untuk menandai asal data order atau in stock. Select product name ini nanti ya tahu dulu dari tabel order details. Nanti akan menjoinkan kolom produk ID dari tabel produk dan juga order details nanti akan di group by dari product name dari tabel produk. Untuk yang bawahnya sama, yang membedakan hanya bagian join dan where-nya. Kalau yang di sini bagian tabelnya ini juga asal tabelnya. Kalau yang ini dari order details, kalau yang ini dari produk. Yang ini where sesuai yang ini. Jika kita run hasilnya akan seperti ini. Ini ada yang terorder dan juga ada yang in stock. Yang selanjutnya, tampilkan daftar customer yang pernah melakukan order berasal dari negara USA. Melakukan juga kolom source untuk menandai asal data. Kalau from orders, kalau untuk hasil query orders, from USA untuk
hasil query customer dari USA. Jika seorang customer memiliki dasar, maka muncul 2 kali satu dari setiap sumber. Gunakan intersex dan union all. Saya hanya menggunakan union all ini karena ini hint, bukan petunjuk disuruh menggunakan. Nah, nanti kita akan mengselect customer ID, component name, asal beda lagi nih, tabel asal nanti akan diisi from order. Nanti ini akan pembedanya antara ini dan juga ini dari tabel union all. Ini C dari tabel customer. Kita akan menjoinkan customer ID dari tabel order dan juga tabel customer. Nanti akan di group by customer ID dan juga component name-nya. Untuk yang bawah kita akan sama, yang membedakan cuman ini from USA, from customer tabel customer, yang dimana where C dan country sama dengan USA, group by customer ID dan juga component name. Jika kita run akan seperti ini, from order dan juga from USA, from USA. Nah ya seperti itu. Tampilkan daftar employee yang pernah menangani order tapi tidak pernah menangani order dari customer UK. Tambah kolom source untuk menandai asal data, all order atau excluded UK. Untuk yang ini kita akan select kolom employee ID, first name dan juga last name. Nanti akan ditandai ini akan sudah menangani segala order dari tabel employee. Yang mana persyaratannya itu where employee itu akan in where employee ID yang ada di, kita akan gunakan subquery select employee ID from order. Berarti semua employee ID yang ada dari order dicek satu-satu. Ini untuk yang selanjutnya akan di tabelnya akan digabung dua himpunannya akan digabungkan. Select employee ID, first name, last name. Ini exclude UK, berarti yang belum pernah menangani order dari customer yang berasal dari UK. From employee, where employee ID in, select employee ID from order, except select employee ID from orders or join customer. Ini menggunakan teori himpunan juga yang namanya except, nanti itu mengambil irisan. Intinya yang terambil cuman yang UK. Ini aslinya bisa menggunakan where employee ID itu country-nya itu langsung UK, cuman ya karena soal. Jika kita run akan seperti ini. Kenapa menangani all order semua? Nah ini jika di run tuh nggak ada yang nggak pernah menangani customer dari UK. Ada mesti dari setiap pegawai itu udah yang menangani customer dari UK. Nah segitu untuk penjelasan modul 2 dari saya. Sekian, terima kasih.